artinya adaptive behavior, perilaku manusia itu bisa menyesuaikan. Karakter adalah menuntut manusia untuk berubah dari keunggulan sebelumnya mendapatkan keunggulan lain. Ada yang bilang multiple intelligence. Air putih aja gaya bener lu. Iya kan biar ada sponsor masuk. Mana ada sponsor? Mana sponsornya? Tapi lihat itu jas baru. Udah lama ini. Ya kenapa keren? Daleman Keren kan? putihnya main. Enggak, ini emang pas aja. Ini itu karakter gua, men. Lu jangan ikutin karakter gua lah. Siapa yang niru, men? Enggak, men. Ini enggak sengaja gua bawa. Enggak sengaja gua bawa. Iya, itu kan ini kan karakter gua. Ciri khas. Berarti ciri khas lo kayak begitu. Iya, ini gue melambangkan karakter gue seperti ini, watak gue. Iya, memang 3 kali gak ganti-ganti sih lo, gue udah ganti lo. Minimal ganti. Cuman 1 doang. Oh, cuma 1 ya? Kali ada yang mau endorse gitu kan. Enggak, gue pikir dulu buat tas ada gantiannya enggak ya? Gak ada, kosong. Gue doang ya ganti. Tapi kayak gini, Pak Fahri itu jauh lebih muda sih. Iya, memang gue belum terlalu tua, Rel. Ya, tua mah pasti, Pak. Gitu kan, perbedaan udah terlihat. Gitu mulu lo ngomongnya, tua tuh pasti, emang pasti tua. Iya, di situ ada kerutan tuh 3 biji tuh, itu menandakan ada fase tua di sini. Tapi iya kan? orang tua itu makin ya. Orang tua tuh makin bijaksana, ya kan? Gua kepala 4. Bijaksana yang seperti apa dulu nih? Karena di luar sana banyak orang tua yang gitu, bijaksananya nomor sekian. Mereka tuh lebih menonjolkan karakter atau sifat karakter, watak, apalah itu orang tua zaman sekarang tuh. Karakter apa? Karakter, watak karakter. Munculnya dari mana? Dari lahir, bawaan orok. Lahir. Watak itu bawaan orok. Keluarannya apa? Hah? Keluaran apa nih? Keluaran watak. Keluaran watak itu dia terbentuk dari keluarannya. Warna apa sih? Ini nggak jelas nih orang nih. Karakter keluarannya apa? Watak keluarannya apa? Warna. Karakter apa? Kak nih, udah ya. Karakter keluarannya apa? Watak keluarannya apa? Keluarannya? Iya. Keluaran apa nih? Orang terlihat dikatakan itu watak lo tuh. Itu karakter lo. Keluarannya apa? Oh, kalau terlihatnya apa? Ya kalau gue lihat sih kebiasaan yang dibentuk gitu. Ya berarti keluarannya 1 dong. 1 ya. Perilaku. Sifat itu mah, perilaku tuh sifat. Sifat tuh perilaku, watak itu karakter. Perilaku itu adalah hal yang general di dalam penyebutan sifat, karakter ataupun watak. Jadi dalam ilmu ngomong ini orang bicara soal dulu contoh deh paling gampang ilmu psikologi dari kata psyche dan logos. Terus karakter juga ada dari ini ya. Sekarang orang pengen tahu. Pak, kan jiwa itu kan nggak muncul, nggak kelihatan. Terus muncul dari mana? Munculnya dari perilaku. Jadi aspek watak karakter itu semuanya akan terimplikasi atau terlihat dari perilaku. Kenapa orang dikatakan wataknya begini, sifatnya gini? Karena perilakunya seperti itu. Apa yang dia tonjolkan? Apa yang ditonjolkan, apa yang muncul yang dilihat oleh masyarakat, apa yang dirasakan oleh individu lain. Itu watak. Itu perilaku. Sifat ya? Semuanya itu. Ini kayak lo nih barusan nih. Karena gue masih bingung nih bedanya sifat, karakter. Bedanya sifat sama watak. Sifat itu kan yang gue tahu perilaku, watak itu ya karakter. Ya, oke. Memang orang. Nah, sekarang gue ngeliat lu menunjukkan karakter yang berbeda nih. Iya. Dari yang sebelumnya. Iya. Gitu kan. Iya, gini. Karakter dulu ya. Karakter itu adalah kemampuan individu untuk change. Jadi gini, di dalam change. Keren ya, bahasa Inggris keren. Di dalam muncrat kan. Tuh kan. Gue udah 2 kali muncrat. Nggak apa-apa lah, dari orang tua men ya. Catanya dari orang tua, dia hormati. Jadi karakter itu adalah kemampuan. Jadi gini,
di dalam dalam individu ada namanya threshold kompetensi dan differentiating kompetensi. Gitu. Berarti secara kompetensi orang itu memiliki karakter. Karakter itu sebenarnya kompetensi, Tapi Pak. karakter tuh watak kan ya? Bukan. Karakter itu kompetensi. Gini deh. Lo sekarang apa yang lo bisa, kemampuan lo apa yang bisa lo tonjolkan? Yang lo unggulkan dalam kehidupan lo? Dalam kehidupan gue ternyata setelah gue pelajari watak dan karakter lah itu, ternyata gue mempunyai komunikasi yang membuat orang itu bisa nyaman, bisa percaya gitu. Oke. Itu karakter lo ya. Lo buat karakter. Tapi bukan sifat kan ya? Ntar dulu pelan-pelan. Nah begitu lo sekarang orang bilang begitu, lo udah ngerasa udah berapa lama? Orang itu bukan mereka yang bilang seperti itu, tapi ada sekian orang yang bilang kalau gue lagi ngomong tuh dia kayak ngerasa nyaman ngeliat gue ngomong. Oke. Tapi kalau gue sendiri ketika gue berkomunikasi dengan orang atau berhubungan dengan orang, istilahnya gini deh. Dari yang gue nggak tahu dia siapa sampai akhirnya gue punya nomor handphonenya. Oke. Dari yang gue misalkan tidak berbisnis dengan dia sampai akhirnya gue bisa berbisnis dengan dia. Iya. Ya, itu secara langsung gue menyadari ternyata gue mempunyai karakter yang seperti ini. Iya. Gitu. Jadi karakter itu sebenarnya identik dengan keunggulan individu. Keunggulan ya. Namanya threshold kompetensi. Tapi itu bisa dirubah nggak? Nah, ketika hal itu sudah terjadi long lasting lama, lo jangan gaya komunikasi lo membuat orang nyaman dan segala macam, maka itu akan menjadi hal yang biasa saja. Bisa dirubah nggak? Bukan dirubah, dia harus dinaikkan. Nah, kenaikan terjadinya tingkat kenaikan dan perubahan tersebut ya dari kemampuan lo untuk meyakinkan orang secara baik, kemudian ada hal yang berbeda lagi di dalam misalnya nggak cuma komunikasi tapi juga soal kemampuan negosiasi, maka lo menunjukkan sebuah karakteristik unggul. Itulah yang disebut dengan individual yang punya karakter. Nah, tapi di balik itu gue sebenarnya punya karakter yang gue tuh memang nggak enak gitu kan. Nggak enak kan? Serius? Gak enakan. Iya, itu masuk ke apa tuh? Karakter atau? Itu menjadi sebuah keunggulan nggak dari individu tersebut? Bukan sih. Kalau bukan keunggulan, bukan karakter. Karena karakter itu pertama keunggulan. Nah gini deh paling gampang. Karakter itu keunggulan. Begitu dia udah jadi hal yang udah lama dilakukan dan jadi biasa aja. Diulang-ulang? Diulang-ulang. Kemampuan lo sekarang lo bilang tadi, gue mampu meyakini orang nyaman sama gue gitu kalau ngobrol. Ketika udah setahun. Itu mah cerita di sini. Aslinya mah enggak. Terus? Lu res. Ya enggak sih. Ya, anggaplah begitulah nih ya, pemirsa ya nih pencitraannya. Yang nonton enggak juga. Iya, pencitraan. Ntar bini juga ngeliat enggak juga. Malah galak banget. Nah, itu keunggulan. Nah, ketika udah setahun 2 tahun jadi hal yang biasa, Rel. Kalau lo nggak ada peningkatan di dalam hal yang berbeda, maka lo nggak punya karakter. Kayak sekarang gini deh, nih tim lo nih ahli audio man, ada yang ahli kameraman. Itu karakter? Itu karakter karena dia punya keunggulan. Berarti karakter itu keunggulan? Keunggulan individu. Oh, keunggulan individu. Tapi ketika tim lo nih yang sekarang yang audio man, yang kameraman udah melakukannya setahun 2 tahun, itu jadi biasa saja. Udah nggak berkarakter lagi. Dia harus punya kemampuan yang lain. Contoh, dia kameramen tapi juga punya keahlian sebagai host misalnya. Itulah karakter. Jadi kemampuan orang untuk diferensiasi kompetensi, itulah yang disebut dengan karakter. Jadi kemampuan individu untuk terus meningkatkan kemampuannya dengan hal yang berbeda, itulah yang disebut karakter. Individu yang karakter. Makanya ada istilah pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Kalau kita bilang namanya multiple intelligency, kemampuan orang untuk punya kemampuan yang berbeda-beda di setiap fase kehidupannya. Kayak gue nih contoh, gue bisa ngajar, oke ya. Tapi kemampuan gue ngajar itu udah biasa aja. Udah nggak bukan juga sebagai karakter lagi. Akhirnya gue nulis buku. Wih hebat, berkarakter lo bisa nulis buku. Begitu udah berjalan sekarang, nulis buku gue itu udah nggak hebat lagi. Gitu loh. Nah kemampuan orang untuk diferensiasi terus menerus secara kontinu, itulah yang disebut karakter. Watak dan sifat adalah perilaku yang menetap yang mengiringinya.
Didapat dari mana? Dari nurtural, dari netur. Ada yang sifatnya nurtur itu keturunan, netur itu dari alam. Nah, itu berarti Nah, sifat itu dari alam. Sifat itu ada yang sifatnya dapat dari keturunan, ada yang dari lingkungan luar, watak dan sifat. Dan itu dilakukan secara konsisten, menetap di diri dia. Ada yang bilang watak, ada yang bilang sifat. Menetap. Nah, di dalam setiap karakter pasti ada watak dan sifat karena mengiringi, nggak berubah. Contohnya apa? Paling gampang prinsip hidup. Apa prinsip hidup lo? Misalnya. Prinsip hidup Prinsip hidup misalnya apa? yang once aja satu itu apa tuh? gua survive. Lo survive. Oke, berarti itu prinsip hidup lo. Itulah watak lo. Ada mengiringi. Gitu. Nah, sekarang apa kemampuan lo yang bisa dirubah? Kemampuan gua yang bisa dirubah. Yang berubah dan bertambah. Yang beda, yang akan beda nanti di tahun mendatang misalnya. Oke, itu catatan gua adalah gua pengen menjadi seorang bisa mengambil keputusan. Sekarang belum. Belum. Ceritanya belum, Pak. Ya kadang gini, kenapa gue bilang gue pengen jadi seorang pengambil keputusan. Kadang nih, misalkan di rumah istri, gue bilang jalan yuk gitu kan. Istri bilang hayu gitu kan. Kemana ya? Nggak tahu ya kemana ya gitu. Itu terlambat loh, Rel. Itu terlambat loh. Itu bukan karakter. Oke, itu yang harusnya. terus Gue bilang gini, itu regresi namanya, kemunduran. Harusnya begitu lo udah menikah, bakal punya anak, itu keputusan itu udah nggak suatu yang. Tapi menurut gua mungkin di luar sana juga ada yang seperti itu. Contoh nih, contoh lagi. Iya. Bun, antar yuk mana? Biasa beli baju misalkan. Udah masuk toko baju nih. Bun, yang mana ya bajunya ya? Kan yang mau beli gua ya. Cuma gini, gua bilang gini, lah kan kamu yang mau beli, kok nanya sama aku. Gitu. Nah itu yang saat ini gua masih goreng untuk supaya gua bisa lebih punya keputusan untuk itu gitu. Oh, jadi intinya gitulah, secara garis besarnya lo harus mempunyai keputusan di dalam kehidupan, mampu mengambil keputusan. Kalau gue bilang sih namanya asertif. Asertif Asertif itu ketegasan. Iya, Ketegasan dalam kehidupan, di dalam mengambil keputusan. Jadi garis besarnya bukan karena keputusannya. Kalau lo bilang keputusan, gue bilang lo terlambat, Rel. Lu lambat lah secara apa? Gue boleh bilang gitu kan. Kalau seandainya kita mau membahas lebih lanjut, tapi enggak Rel. Tapi kalau misalnya lo bicara keputusan, itu lebih kepada assertiveness, ketegasan. Gue harus berani tegas dengan keputusan gue. Tegas ya berarti ya. Tegas gitu loh. Dan nanti tuh tiap orang berbeda-beda, Rel. Itu baru satu dengan model kayak lo nih. Kayak gue boleh bilang ya, lo nih kalau boleh ngungkit soal DISC ya. Lo tuh aslinya S. So tau nih orang. Enggak lah. S. Enggak. S lo Enggak. aslinya S. Enggak. Biarin, nggak apa-apa biarin. Biarin. Pokoknya lo S. Steadiness. Orang yang yang selalu mencari kenyamanan tapi nggak mau berubah. Ciri khasnya. Dan menurut gua sekarang lo terjadi perubahan. Kenapa? Karena ada konteks pekerjaan di sana. Lo berubah karena pekerjaan. Oh, itu bisa terjadi? Bisa dong. Okay. Tapi aslinya gue tahu lo pasti S. No. Gue tuh I. Enggak I. Enggak. Ini orang. Enggak. I. Orang itu selalu ceria, Pak. Ya gue ceria, men. Enggak. Iya. Enggak. No, teman lo temannya tadi. Enough tuh. Enough I. Ya ceria melulu. Dia baunya ketawa, Pak. Dia mah bukan ceria, nyengir mulu, Pak. Iya. Pokoknya kalau orang itu bukan gak bisa serius. Dia memang bawaannya asik. Kalau yang gue tahu ya orang S itu friendly. Dia bisa dijadikan teman lebih panjang. Bahkan untuk bercerita pun dia. Itu orang I, Pak. No, Orang S tuh justru jarang berteman. Kasian amat. Lo iya, steady, tetap dari kata steadiness. Sorry, kalau orang itu expression loh. Iya, makanya dia punya banyak teman, nggak ada dia nggak rame. Iya, itu kan expression. Jadi orang kalau menurut gue sih orang itu lebih ke dia bisa dari kata influence mempengaruhi. Dia bisa ini loh, bisa menunjukkan ekspresi dia nih. Aduh, gue sakit nih. Aduh gitu. Nah, itu yang bikin rame. Makanya banyak teman dia orang I. Tuh kan rame kan? Rame di besi. Iya, tapi orang S itu steady, nggak dia punya teman, Pak. Iya, semua orang punya teman. Cuman dijadikan teman itu dia untuk teman curhat, oke. Tapi kalau untuk orang I dijadikan teman nggak bisa. Iya, gini. Dia akan curhat balik. Nih, kenapa orang enak jadi teman curhat? Karena orang S itu dia suka mendengar. Iya. Lo bukan orang I, lo nggak rame, Pak.
Rame. Enggak. Rame. Kagak. Rame. Lo tuh baru rame. Tanya Gisel. Rame. Gisel makin rame beneran nih podcast nih. Lo jadi I itu setelah lo kerja. Sorry nih, Gisel tuh tetangga gue ya, bukan Gisel yang itu. Bener ya, gue tanya bini lo ya. Gisel ada kan tetangga lo nama Gisel ya? Ada. Dia ngekos, ih cantik banget, sumpah. Gue tanya bini lo ya, gue telepon nih. Jangan sekarang, kita terusin dulu. Nih, orang itu kenapa rame? Karena dia dari kata influence, impression. Iya, expression. Dia mau mengungkapkan, dan orangnya itu nggak punya mata yang sayu. Jadi ciri khasnya tuh gampang dilihat dari matanya, Pak. Kalau dia, karena dia orang emang ceria. Lah bukan kayak Chinese gitu begini gitu kan. Enggak, lo sayu, Pak. Lo steadiness. Aslinya kalau gue boleh menilai nih, mohon maaf nih. Lo aslinya orang lo nggak percaya diri, no self confidence gitu. Aslinya orang di belakang layar. Aslinya, tapi ketika lo punya pekerjaan yang menuntut lo untuk maju ke depan, yang muncrat lagi tuh gue. Iya, netes lagi. Strawberry gurih kayaknya. Lo kok tahu sih? Ntar lah. Nih, akhirnya lo tuh orang ini begitu, Pak. Siapa? Saya. Enggak. Tadi Bapak ketawa. Iya. Udah ngakuin kau nggak tadi? Iya, gue ketawa. Ayo tapi udah. Gue bicara kan, lo bilang tadi ada watak asli. Gue bicara asli. Nah, perubahan itu terjadi seiring lo Oke, berarti karakter itu akan berubah ketika ada itu bukan karakter, Pak. Apa dong? Itu yang disebut dengan adapted behavior. Tapi kan di perilaku. DISC itu bicara karakter loh. Karakteristik. Iya. Oh, tapi kan tadi enggak, sekarang gini, gue berusaha untuk iya apa enggak? Menenangkan. Iya apa enggak? Gini. Tuh, ketawa lagi. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Enggak ada udah enggak. Pokoknya enggak, biar mau apa lu sekarang. Iya. Nih, gue cuma mau bilang gini, intinya karakter itu keunggulan. Ya. Nah, DSC itu adalah behavior perilaku. DSC itu adapted behavior. Dia bisa masuk kemanapun tempat orang, dia bisa berubah dimanapun orang itu berada. Kayak gue, coba lo tebak gue dulu aslinya apa? Ayo. Nggak tahu, orang ketemu juga gede begini, udah tua begini. Nanya dulu. Lo resel. Iya, tapi yang gue lihat itu dirimu bisa memperpadukan warna. Gitu. Kan nggak mungkin juga. Tak challenge ya. Ya, oke. Dirimu sudah begini nih, pakai kaos dalaman yang warna merah di sini dipakai nggak? Kaos dalaman. Warna berani? Merah. Tapi kaos apa? Kaos sampai sini merah. Berani? Oh, berani. Ayo. Berarti bukan I dong. Emang bukan. Iya, kalau gua nggak berani. Nggak berani. Bukan I berarti lo. Hah? Bukan I. Justru yang I itu yang nggak berani. Kalau yang berani S. Kalau I berani mencoba apapun, Pak. Dia nggak suka bentrok warna, Pak. I itu adalah dari kata impresi, dia justru ingin menjadi pusat perhatian. Maka dia pakai macam-macam, hijau dangdut. Kalau itu beda, dia lebih memperpadukan warna. Beda. Iya, tapi karena untuk bentrok-bentrokan. Iya, tapi karena tujuannya untuk menarik perhatian orang lain supaya melihat dia. Ya tadi kata influence, supaya nih lo ikutin gaya gua ya. Ya, nah, iya, itu bener. orang I. Tapi kalau orang S tidak. Yang itu aja. Ini gue gak ganti-ganti lo apa lo? Ini mah gak punya lagi. Bohong lo ya? Enggak, ini ikon. Ikon. Karena ketika dulu itu sering ganti-ganti kostum, agak kewalahan juga gitu. Jadi ini lebih ke ikonik. Bukan coklat berarti dia S, karena ini memang tuntutan dari Iya, oke. Tapi kembali lagi orang S itu dia steady mempertahankan. Dia nggak suka mencoba hal yang baru. Karena dia steady start, yang udah nyaman enggak. Kalau dia nggak begitu dia berubah. Sebenarnya nggak nyaman sih ini aja, cuman kan adanya ini doang. Mau bicara apa ayo? Iya udah. Oke. Tapi kembali lagi ya. Yeah. Tapi kembali lagi, lo bisa berubah Pak. Okay. Lo bisa berubah. Tapi karena mungkin persenannya nggak banyak ya. Karena kan 4 karakter itu nggak semuanya dia harus I, C, J. Iya gini. Ada yang jadi watak, ada yang jadi perilaku, adapted behavior. Gitu. Kayak gue nih misalnya, ada watak gue bukan, sekarang teman gue bilang, lu sekarang jadi D ya, jadi D sama I, dominan. Dulu kayaknya lu bukan itu, I memang bukan. Watak gue aslinya bukan itu, yang menetap di diri gue bukan itu. Tapi karena tuntutan pekerjaan, maka gue berubah jadi DI. Dan berarti mereka di luar sana ketika kayak orang nih, dia nggak biasa ngomong di depan umum misalkan, itu kan watak ya? Atau Gak biasa ngomong depan umum. Iya, maksudnya dia malu gitu. Untuk ngomong misalkan ada forum apa, dia untuk suruh ngomong udah sih lu aja gitu. Berarti itu bisa dibenahi. Bisa.
dirubah. Bisa dirubah. Tapi Artinya dipoles keunggulannya dari sisi karakteristiknya. nah oke. Ketika dia bilang, enggak gue memang nggak suka gue maju-maju begitu. Itu watak. Watak itu memang dekat dengan prinsip hidup, Pak. Oh, jadi watak itu prinsip hidup. Ada yang prinsip, karena itu nanti dapatnya dari keturunan, dari pendidikan orang tua dan segala macam. Jadi prinsip hidup, enggak, gue kalau yang naik ke panggung nggak mau gue. Gitu, meskipun sebenarnya kalau dibilang secara skill dia mau gitu loh. Nah coba nanti biar gak bingung nih, D apa coba lo yang jelasin deh, DISC orang nanti pada nungguin nih. Lu belum ngomongin lo, ditagih lo, ditagih. Jadi menurut gue sih DISC itu menarik ya, karena itu membicarakan karakteristik manusia. Ternyata manusia itu bisa dibagi menjadi 4 karakter yang mungkin tanpa disadari dia menonjolkan sesuatu apa yang dia tonjolkan. Artinya dia tanpa sepengetahuan dia mengajak kita berkomunikasi dengan dia. Yeah. Contoh misalkan yang gue lihat nih, ketika Bapak memakai tampilan seperti ini, secara nggak langsung gue menyimpulkan, oh ini bisa nih diajak untuk berkenalan, say hello gitu kan. Atau mungkin bisa jadi kita ngobrol gitu kan. Nah itu kalau bicara DISC. Nah kalau D itu yang gue tahu dia lebih cenderung dominan. Dominan itu susah dideketin ya. Karena ketika lu tanya apa kabar, kebalik lu. Dulu katanya minta jelasin. Oh yaudah. D itu ditanya apa kabar segala macam, dia kan jawab flat karena nggak ada kaitannya dengan gua. Lu nanya keluarga gua, lu nanya apa yang terjadi dalam hidup gua, mungkin dia akan jawab ya udah gitu kan. Tapi ketika orang D diajak untung rugi, gua ada bisnis segala macam, mungkin dia akan ikut di situ. Bahkan dia bisa ngambil keputusan. Itu D. Tapi kalau kita geret ke job desk, orang D itu biasanya dia lebih ke apa ya? Lebih ke job desk-nya bukan people-nya. Mau dia hamil, mau dia belum makan, ya kelarin dulu kerjaan lu. Oke. Ini gue udah boleh ngomong belum nih? D ya, D. Iya, D. Dominan ya. Dominan tuh mendominasi. Nah iya. Iya memang itu mendominasi. Dia butuh pengakuan orang lain, dan ketika dia ketemu dengan orang lain, ketika ketemu dengan orang lain, dia harus selalu di top, di teratas. Iya, tapi kan ketika orang dia ketemu orang yang tidak sinkron dengan dia akan flat jawabnya. Enggak, justru dia mencari orang D dan I itu. Oh, berarti si D itu jadi follower. Mencari follower. Iya, mencari follower. Iya, makanya dengerin dulu. Lo bilang flat tadi. Enggak. Lo bilang tadi flat, enggak gimana? Enggak. Ulang rekamannya nih. Enggak, ya udah. Ya udah nih, dominan itu dia selalu mencari orang lain supaya menjadi followernya dia. Iya, dia soalnya butuh pengakuan. Dan orangnya sangat pandai bergaul. Orang D itu pandai bergaul. Kalau I lebih pandai lagi. Oh, berarti dominan nih, karena mereka punya tujuan yang beda. Orang dominan D mencari orang untuk menjadi followernya. Orang I mencari teman untuk jadi teman baiknya, dia bareng. Ekstrovert dong ya berarti ya. Siapa? D sama I. Sama ekstrovert. Iya, ekstrovert kan. Oke. Ekstrovert tuh biar gak gerasa gerusuk. Orang yang terbuka, openness. Open terbuka, openness. Jadi dia nggak nyaman di satu wilayah lah gitu. Kalau dari sisi ekstrovert ya. Ekstrovert ya dia selalu ini lagi. Iya, dia senang dengan obrolan. Itu orang-orang dominan. Orang C dan S itu lebih introvert. Kalau C itu kan bicara data ya. C data. Iya, data. Dari kata C compliance. Dia data, orang belakang layar, orang-orang yang dia itu ya di payroll auditor. Iya, auditor. QC quality control itu orang C. Orang S steadiness, nyaman, tenang. Kalau bernegosiasi nih, ya sudah. Gue nggak kayak gitu, Pak. Gue mah gerasa gerusuk. Lo dulunya begitu lo. Oh dulu. Iya kan watak pembawaan lo dulu begitu, makanya dulu zaman berapa? Tahun berapa nih? Ya gue nggak tahu, mungkin sebelum lo nikah atau sebelum pekerjaan lo kayak sekarang. Enggak, gue tuh benar-benar I banget. Enggak, gue tahu karena mantanku tuh di mana-mana, Pak. Apanya? Mantan gue di mana-mana. Karena salah ya. Faktanya kenapa lo boleh bilang mantannya banyak mana? Karena memang orang S itu kuat dalam pendengar, dan perempuan suka dengan laki-laki yang jadi pendengar yang baik. Mungkin ya. Tapi setelah gue pelajari dan gue juga pernah istilahnya ngisi beberapa form gitu kan. Ya mungkin teman-teman di luar sana juga pernah ngisi form itu, ya gue memang kuatnya di
kategori persenan paling banyak itu di I. Di bawahnya memang ada S. Iya, jadi Iya kan? iya, jadi gini, DISC itu bukan penggolongan. Semua manusia ada empat-empatnya. Iya. Tapi ada yang punya skala besar. Gua pun juga sekarang kalau diukur Beda lagi ya. DI gue tinggi banget. Nah, iya. Dulu gue ya pekerjaan gue tuh betul-betul belakang layar gitu. Orang yang detail, nulis buku, itu cek banget. Iya, benar. Nah gitu loh Rel. Jadi artinya adaptive behavior, perilaku manusia itu bisa menyesuaikan. Karakter adalah menuntut manusia untuk berubah dari keunggulan sebelumnya mendapatkan keunggulan lain. Ada yang bilang multiple intelligence. Ya tadi teman lo kameramen, tapi dia bisa mengembangkan dirinya jadi seorang auditor. Nah kemampuan auditor itu kalau sudah makin lama setahun 2 tahun itu udah nggak karakter lagi karena udah biasa saja kemampuan dia itu. Gitu. Besok dia mau mengembangkan apa lagi? Nah mengembangkan terusnya berkembang, itulah yang disebut dengan karakter. Kemampuan individu untuk berkembang di selama fase kehidupannya dengan hal yang berbeda-beda. Makanya disebut DC, differentiating competencies. Gitu. Nah DC itu kalau sudah lama jadi TC, there's whole kompetensi. Jadi TC jadi biasa aja. Oh kemampuan lo jadi kameramen, wah ini jago kameramen nih. Udah berapa lama? Udah 4 tahun. Itu biasa aja. Karena satu pekerjaan yang diulang-ulang secara 4 tahun ya. Tapi begitu dia, Misalkan nih senior datang, lu anak baru ya? Iya, gua udah 10 tahun di sini nih. Tapi dia lupa anak baru itu baru masuk tapi pengalamannya banyak. Iya. Tapi dia dengan hebatnya gue 10 tahun, tapi dengan pekerjaan yang diulang-ulang. Nah, kemampuan kita untuk mengasah hal itu secara terus kontinu, itulah yang disebutin karakter. Makanya disebut karakter unggul, pendidikan karakter. Karena mengajak manusia untuk mengeksplor. Ketidakmauan orang untuk mengeksplor itu akhirnya orang disebut gak punya karakter loh. Karena sebenarnya yang di dalam diri kita tuh banyak bisa dieksplorasi, Rel. Gitu. Jadi ya tadi kayak gue mau eksplorasi apa lagi nih. Ternyata gue begitu gue punya konten, gue bisa jadi sutradara yang baik. Oke. Wah angle-nya nggak bagus gini. Itu padahal gue nggak pernah belajar hal itu, tapi gue mengasah. Nah kayak gitu loh. Nah itu hal-hal yang kayak gitu yang disebut dengan karakter, kemampuan manusia untuk mencari keunggulan dirinya lagi secara kontinu, disebut karakter. Di dalam karakter ada watak, yaitu atau sifat yang sudah menjadi prinsip hidupnya yang mengiringinya, watak sifat gitu. Nanti ada orang lagi bilang kepribadian. Oh beda ya? Sebetulnya hampir sama. Pribadi itu intinya antara watak dan pribadi itu yang menetap dalam diri individu, Rel. Gitu, menetap. Jadi orang udah ibaratnya udah terciri, tapi yang disebut penetapan itu bukan karakter. Bukan ya? Berarti apa yang ditampilkan sama dia bukan karakter? Yang mana? Untuk individual yang misalkan nih kita kan sering lihat tuh dari sisi gila mukanya serem banget nih, pasti kayak misalkan aparat lah ya, dia tuh mukanya kan tegang, wah pasti ini karakternya ini gitu. Bukan, nggak mesti ya? Bukan. Berarti apa yang ditampilkan itu bukan berarti itu karakteristik dia? Bukan. Jadi kita bilangnya gini, bahwa apa itu kebiasaan? Misalnya, bukan juga, misalnya aparat nih lagi menangani demonstrasi, dia tegang gitu ya, wah perilaku dia dalam penanganan ini seperti ini. Tapi bisa jadi begitu ada demo yang lain, misalnya contoh gitu aparat gitu ya, mungkin nggak begitu tegang dengan yang kemarin. Itulah kemampuan perilaku dia untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Dan kita nggak boleh bilang itu watak atau sifatnya, tidak boleh. Karena setiap manusia itu akan menyelaraskan perilakunya dengan keadaan yang dia alami. Berarti di luar sana juga banyak ya yang orang-orang yang dia punya karakter atau keunggulan tapi dia salah masuk di sisi pekerjaan. Misalkan dia unggulnya di depan nih, tapi ketika dia bekerja di suatu perusahaan, dia akhirnya ada di belakang layar. Ada kemungkinan terjadi nggak? Di belakang layar bisa, tapi kalau ternyata di belakang layar itu adalah kemampuan secara kontinu dia kembangkan terus berkembang lagi, itu bisa, nggak kenapa-napa, nggak masalah, Rel. Bukan soal di depan atau di belakangnya, atau dia bukan lagi soal pekerjaan, tapi bagaimana diri dia diajak, gue ngajak diri gue nih untuk berkembang lagi nih, gitu kan. Nah itu yang disebut dengan karakter, gitu. Karena manusia itu berkembang terus, gitu. Tapi kalau manusia sendiri nggak mau berkembang, makanya disebut gak punya karakter. Gak punya karakter loh,
berkembangannya nggak mau, merubah pikiran mindset aja nggak mau, itu orang akhirnya menyatakan lo nggak punya karakter. Makanya ada disebut karakter building, pendidikan karakter, karena diajak mereka untuk menghidupkan potensinya yang mungkin hanya dia yang tahu, supaya muncul nanti dimunculkan dari perilaku. Berarti karakter itu akan muncul kalau digali atau memang secara keunggulan itu terlihat? Iya dong. Itu disebut karakter. Dan karakter itu bukan watak dan sifat. Bukan ya? Watak dan sifat itu lebih dekat dengan prinsip hidup. Gitu. Dan itu memang berat merubahnya. Berat merubahnya gitu kan. Tetapi kembali lagi ketika dia bisa bergeser dikit aja, gitu ya. Digeser lah ya. Digeser dikit aja, maka kita sebutnya adaptive behavior. Bukan karakter, tapi perilaku yang beradaptasi. Nah, belum disebut karakter. Kenapa? Karena coba ini termasuk bagian dari keunggulan nggak yang bisa dikembangkan secara terus menerus, berubah lagi. Berarti untuk orang-orang yang memiliki keunggulan rasa nggak enak, misalkan dia, ya maksudnya karakter nggak enakan gitu. Kok gak enakan karakter sih? Beda ya? Gak enakan itu bukan karakter, Rel. Gak enakan tuh misalnya, gue gak enak gitu. Enggak, dari sifat karakter kan, ada DISC kan? Itu sifat. Sifat ya? Sifat, dia gak enakan sifat. Okay. Tapi itu bisa dirapihin. Maksudnya sifat dia yang gak enakan digeser ke yang, ya udah deh. Dia enakan bisa gitu. Enakan. Bisa, namanya adaptive behavior. Ya tadi, kecenderungannya tadi misalnya dia DISC tadi. Ada perubahan, adaptive behavior, adaptasi, kemampuan perilaku untuk beradaptasi dengan keadaan. Darinya tadi nggak enakan, kayak tadi misalnya gini loh, mungkin lo juga nggak enakan, susah mengambil keputusan. Itu mungkin secara keseluruhan asertif. Nah, orang asertif itu hanya dimiliki orang dominan, Pak. Nah, orang dominan itu paling cepat mengambil keputusan. Iya. Dan dia orang tegas. Nah, makanya gue bilang lu bukan D. Gue kan nggak bilang deh. Bukan ide. Iya sih. Ya, bukan. Iya, bukan. Karena kan dia biasanya ini loh, gak cuma I doang, tapi ada yang 2 tinggi. Persenannya ya kan? Persentasenya ada yang 2 tinggi gitu. Dari 4 itu gue mungkin I-nya berapa persen, S-nya berapa persen, D-nya berapa persen, C-nya berapa persen gitu. Jadinya begitu, Rel. Jadi kesimpulannya adalah karakter itu bukan watak atau sifat, tapi lebih ke unggulan seseorang. Terima kasih Pak Fahri. Udah gitu aja.